Oke, nih hari kita mau ngebahas soal apa nih kalau kita bilang VTuber iye, cosplayer juga iye, pembalap juga iye. Cuma pembalapnya ini tanda kutip ya, pembalap yang nggak benar. Jadi kebut-kebutan di tol, bukan yang di sirkuit, bukan yang resmi. Jadi ada satu VTuber ya yang nicknya Ilya Kaskova atau tuh nama aslinya tuh Abirta Wirdiana. Jadi dia sebenarnya udah ngetop sih berapa bulan yang lalu. Pas dia tuh kebut-kebutan di tolnya, gue lupa Jakarta Surabaya apa Surabaya Jakarta yang dibilang katanya cuma 5 jam. Dan di situ dia videoin dia upload. Dan tapi ya yang kocak ya, lu nonton deh yang itu video. Itu sampai videoin aja itu panik anjir sampai bilang, awas mobil. Cuma dia ngomong katanya, iya gue tahu. Dan di situ dia posting gitu loh, seolah-olah bilang katanya itu orang panik gitu loh. Maksudnya santai aja, dia udah biasa. Dan akhirnya tuh netizen-netizen banyak yang marah gitu loh, ngata-ngatain dia, bilang katanya kalau dia ini udah ngebahayain orang lain. Dan di situ bukannya dia sadar, dia malah debat sama netizen. Dia ngomong katanya iya keluarganya punya bengkel dan dia tuh udah biasa tuning. Jadi dia juga kalau kebut-kebutan tuh udah tahu batasannya. Nah, ribut-ributnya ini goblok anjing. Akhirnya netizen-netizen tuh pada ngotek tuh ke divisi Humas Polri lah, ke Dishub. Nah, di situ tuh dia panik. Akhirnya dia hapus semua postingannya. Nah, baru-baru ini nih dia kena kasus lagi ya. Jadi ada satu orang ya, yang nicknya Orbi ya, bule Jerman. Jadi di Twitter itu dia nge-expose lah si Ilya ini. Jadi dibeberin gimana nih orang katanya manipulatif lah. Habis itu juga kayak berbahaya lah gitu buat orang-orang. Jadi cerita pas dia masih aktif nge-VTubing, ya dia pacaran gitu, kenalan sama si Orbi ini. Dan dia tuh pacaran LDR dari sono. Ya, di situ dia cerita, katanya dia juga dikirimin video-video pap juga, ya yang lu ngerti lah sebenarnya video sama foto-fotonya apa yang dia kirim. Nah, pokoknya singkat cerita, habis itu si Ilya ini juga minta duit ke dia, dan berapa kali dikirimin duit tuh sama dia ke sono. Dan akhirnya gak lama tuh dia belum baru-baru ini dia ke Jakarta gitu loh. Nah dia ketemu lah sama si Ilya dan akhirnya ya lu ngerti lah anu-anu. Dan abis nggak lama itu dia kayak di ghosting gitu aja gitu loh. Dan si cowok ini juga sempet mergokin gitu ya. Kalau dia tuh ada hubungan dan dia sempet ngebantah kalau ini nih cuma sekedar mekanik bukan pacar. Cuma belakangan tuh akhirnya dia ngaku kalau itu calon suaminya dan dia tuh udah dijodohin sama ortunya. Nah, ya si cowok ini gua rasa mungkin bucin kali ya. Jadi dipikir ya udahlah maksudnya kan toh itu juga dijodohin. Nah, kira si cowok ini pengen balik gitu loh ke Jerman. Nah, dianterin lah sama si Ilya ini ke bandara. Dan di situ si Ilya kebut-kebutan. Nah, akhirnya udah tau lah endingnya. Akhirnya beneran tabrakan, mobilnya hancur lah. Tuh si cowok juga cerita kalau dia tuh hampir koit gara-gara itu kecelakaan. Nah, bangkainya si Ilya ini minta si cowok ini katanya supaya ngaku dia nyetir. Karena kalau misalnya dia yang ketahuan nyetir itu dia bisa kena masalah. Kira mungkin karena si cowoknya bucin ya udah dia mau aja ngaku. Nah, singkat cerita habis dia udah balik ke Jerman tuh udah mendadak di lost contact aja gitu, diputus kontak sama si Ilya ini. Nah, si cowok ini kesel, akhirnya diekspos lah kalau dia tuh selama ini dimanipulasi lah, terus juga dibongkar lah chat-chatnya dia. Ya udah, akhirnya rame dah itu orang pada ngebahas. Di situ mulai nongol juga ya orang yang pada bilang kalau sempat jadi korban manipulasinya si Ilya ini juga. Terus juga diekspos sama orang kalau dia tuh sebenarnya pernah pacaran tuh sama cosplayer problematik gitu yang pernah ada kasus PD-PD. Orang pada ngeledek-ngeledek juga katanya, ya pas lah ya pasangannya katanya dua-duanya problematik. Ya orang akhirnya pada ngomongin dah tuh sekarang tuh ada yang goreng-goreng tuh, terus ada media VTuber juga yang ngebahas. Terus orang juga pada ngomong katanya jangan sampai nih orang kayak begini balik nih udah manipulasi bahaya juga. Ya kalau dibilang bahaya sih gue bilang iya anjing. Ya gue sih keselnya sih ya kalau orang ngebut-ngebut ya bukan apa-apa gitu. Ya itu ngebahayain orang lain. Emang sih biasanya ini hobinya orang kaya anjir yang ngebut-ngebut di tol. Ya makanya kalau kita ngomongin juga susah dibilang ya duit-duit gua, mobil-mobil gua. Cuma yang jadi masalah lu tau gak apa? Misalnya nih mereka kebut-kebutan gitu loh.
kita gitu, misalnya ada di depan dia gitu, kita lihat spion gitu, kita keder anjing ngelihat nih orang mau kemana, ke kiri, ke kanan, akhirnya jadi bikin kita kagok. Nah itu masih mending. Yang bangkainya kalau dia manuver gitu loh, terus manuvernya itu kayak main nyerempet kita, ya kita pasti ngebuang dong supaya ngejauh. Nah itu yang bisa kejadian kecelakaan anjing. Ya akhirnya bukannya dia celakain diri sendiri, orang lain yang kena. Ya kalau dia yang kena sih kecelakaan bodoh amat anjing. Tapi kan kalau nyelakain orang kan nyusahin orang. Terus kok ditanya ini orang bakal comeback apa enggak, itu juga yang PM nggak jelas anjing. Dibilang katanya ini orang kayak separah ini, apa emang bener bisa comeback nggak sih? Atau ntar bakal nyusahin orang lagi? Ya nggak tahu, jujur aja. Ya tapi sih kebiasaan yang gua tahu ya, misalnya orang udah biasa gitu di medsos punya follower gede, ya susah sih buat hilang, ya kemungkinan baliknya tuh bakalan gede banget gitu. Cuman ada bagusnya gitu loh, sekarang kan banyak info tuh tentang dia, ya otomatis tuh misalnya dia comeback pasti kan orang munculin lagi, nongolin lagi, oh nih orang problematik gini-gini. Tapi sekali lagi tuh juga nggak ngejamin, karena iya, oh kita orang Indo tuh pemaaf banget tau gak lu. Misalnya orang mau separah apapun gitu, iya misalnya ntar ada klarifikasi, nangis-nangis, iya otomatis tuh udah biasa dimaafin sama orang-orang sini gitu loh. Jadi ya kita lihat aja lah ke depannya gimana. Oke, sekian gitu aja bahasan dari gua. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe. Thank you.